kita mau menentukan penanggalan tanggal hijriah, misalnya selama ini kan kita mengetahui bahwasanya untuk tanggal hijriah itu bisa menetapkan tanggal Ayyamul Puasa tanggal 12, tanggal 13 sampai 19. Selama ini kan kita pakai aplikasi. Bisa jadi satu aplikasi ini masih tanggal 12, satu aplikasi lain itu tanggal 13. Sementara kita kan dalam Islam menggunakan pedoman bulan. Bagaimana kita mengetahui mau tanggal Rabu besok tanggal berapa dari kemudian dari bulan, dan apakah jika kita melakukan puasa yang melebihi sampai 4 hari itu diperbolehkan? Demikian juga jazakallahu khairan barakallahu fiik. Assalamualaikum. Jadi untuk mengetahui itu saya tidak tahu bagaimana. Jadi itu saya kira jadi itu teknis bagi orang-orang yang paham tentang ilmu falak. Mereka mungkin bisa menjelaskan secara detail bagaimana mengetahui. Karena seperti yang disampaikan tadi bahwa dalam masalah puasa ini, dalam masalah ibadah ini, kita sebenarnya tidak melihat jam sebenarnya, tapi kita melihat bulan dan matahari. Jadi itu ukuran waktu kita berpuasa. Jadi sembahyang lihat matahari, pergeseran matahari, begitu kan? Begitu juga dengan puasa kita melihat bulan dan seterusnya. Begitu juga nanti haji kita melihat bulan, kita tidak melihat kalender sebenarnya. Nah, tetapi ada hal-hal yang pada akhirnya diberi kemudahan, ya, diberi kemudahan. Dan ini kemudahan ini bukan sekedar memudah-mudahkan, tapi juga karena ilmu pengetahuan yang dicapai oleh manusia pada hari ini itu sudah cukup kuat memang untuk menjadi alasan dan landasan dalam kita beribadah sebagai pengganti cara-cara konvensional yang mungkin selama ini diamalkan oleh sebagian masyarakat, apakah dengan melihat bulan, ya, apakah dengan melihat matahari. Jadi kan kita hari ini sembahyang misalnya sebentar lagi Isya, kita kan tidak pernah pergi keluar melihat apakah syafaqul ahmar itu sudah tenggelam, sudah hilang, kan tidak. Kita langsung sembahyang Isya, langsung azan, begitu melihat waktu sudah tiba. Padahal ukuran Isya ini bukan melihat jam, tapi melihat bahwa mega merah yang ada di barat itu sudah menghilang, itu tanda masuk waktu Isya. Begitu juga nanti misalnya keluar subuh, fajar shadiq. Saya kira tidak pernah ada, kita meskipun orang tinggal di pinggir laut, saya kira hampir tidak ada hari ini yang menjelang subuh dia keluar dari pintu lihat dari rumah atau dari jendela, dari mana keluar dari rumah, lihat apakah sudah nampak fajar shadiq atau belum, baru kemudian dia melaksanakan salat subuh misalnya. Saya kira kita sudah meninggalkan itu. Kenapa? Karena memang pencapaian ilmu pengetahuan kita tentang melihat waktu-waktu masuknya sembahyang dan lain-lain ibadah seperti puasa itu sudah cukup, ya, sudah cukup kuat untuk menggantikan cara-cara konvensional tadi. Jadi kemapanan di bidang ini itu sudah mencapai saya tidak mengatakan yakin 100%, tapi dia sudah 99,99%, kira-kira sudah begitu, ya. Sehingga ulama juga sudah sepakat, dan ini untuk memberi kemudahan pada akhirnya. Nah, karena agama ini agama yang mudah, gitu kan. Bandingkan kalau misalnya setiap kali kita mau sembahyang lihat keadaan alam, gitu kan. Apalagi kalau misalnya hujan, itu kan masyaqqah, itu kan kesulitan yang luar biasa yang bakal dialami oleh setiap kita. Dan belum lagi ceritanya kalau mata yang melihat yang satu thang je kumulun, thang kon haleh-leh depan. Nah, tapi maka Allah pun mengilhamkan kepada manusia untuk merumuskan kaedah-kaedah tertentu yang disepakati, sehingga kemudian kita bisa memunculkan satu ilmu pasti dan kita sepakat dan muncul jam dan seterusnya. Nah, ini satu hal. Nah, kemudian terkait dengan ayyamul bayd. Nah, jadi ada satu hal lagi yang lebih ringan lagi, dan ini kita cerita tadi secara umum terkait dengan perbuatan wajib. Sembahyang 5 waktu itu wajib, kan? Tapi kita diberi keringanan hari ini dengan melihat jam, tidak perlu melihat alam tadi. Nah, ini persoalan yang wajib. Nah, begitu juga dengan misalnya puasa Ramadan, kan? Kita hari ini dan bahkan banyak ulama sebenarnya meyakini persoalan hisab itu tidak harus dengan ru'yah, kan? Walaupun di Indonesia persoalan ini masih didebat, ya, masih terjadi debatable antara sebagian kelompok yang mengandalkan hisab dengan sebagian kelompok yang mengatakan cukup dengan yang mengatakan cukup hisab, sebagian kelompok yang mengandalkan harus ru'yah. Nah, tapi dalam persoalan sunat, nah seperti tadi itu lebih sederhana lagi. Nah, jadi dalam persoalan sunat, jadi cukup dengan misalnya kalender. Katakan misalnya besok dikatakan tanggal
10 itu kan. Jadi kalau Ayyamul Bid 10, 11, 12 ya. 13, 14, 15 ya. 13, 14, 15. Misalnya ternyata lebih 1 hari atau kurang 1 hari, tidak apa-apa. Jadi silahkan saja puasa lebih 4 hari juga boleh. Karena dalam bab sunat ini dia tidak begitu ketat dibandingkan dengan perbuatan wajib. Jadi tidak mengapa melebihkan sehari sunat, melebihkan 1 hari sunat. Jadi alasan yang paling sederhana itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi di sana ada namanya puasa Asyura kalau kita ingat. Ya, puasa Asyura itu puasa tanggal 10. Tanggal 10. Dan Nabi pernah bercita-cita puasa tanggal 9. Jadilah 9 dan 10. Tapi 9 dan 10 ini kan nanti balik lagi ceritanya. Apa betul besok tanggal 9? Nah, bisa jadi besoknya tanggal 10. Kan bisa jadi seperti itu kan? Makanya dalam mazhab Syafi'i itu kita puasa sehari sebelum dan sehari setelah. Sebenarnya sehari sebelum setelah bukan untuk puasa 9, 10, 11 bukan. Tapi untuk memastikan kita berada di tanggal 10. Jadi tanggal 9 ini kalau kita ragu, berarti pasti kena orang tanggal 10 itu. Karena kita sudah puasa sehari sebelum dan sehari setelah. Dan tidak mengapa dalam bab sunat itu kita puasa. Karena setiap hari boleh puasa. Kecuali tidak boleh puasa hari raya, hari puasa dan hari Jumat. Secara bersendirian. Kalau tidak bersendirian boleh. Nah, benar. Jadi jangan puasa. Jadi kalau orang misalnya puasa Daud, misalnya, jatuh hari Jumat, lanjutnya juga je. Ada apa kan? Jadi dalam bab dalam bab sunat ini lebih ringan dia. Nah, makanya tidak mengapa katakan besok apakah betul besok tanggal 13, 14. Kalau memang ragu sudah puasa sehari sebelum. Apakah kemudian berdosa? Tidak berdosa. Nah, puasa sunat boleh setiap hari puasa sunat. Dan bahkan itu dilakukan dahulu oleh sahabat. Tiap puasa. Cuma Nabi mengatakan apa? Puasa tiap hari ini tidak bagus. Nah, benar. Maka kemudian Nabi menyarankan, kamu kalau mau puasa, Nabi mengatakan puasalah kalau mau juga puasa Daud misalnya. Kan? Jadi Nabi dulu pernah menyarankan kepada sahabat itu kalau puasa itu jangan setiap hari puasa. Nah, tapi mengatakan puasa 3 hari, sebulan 3 hari saja. Kalau juga tidak mau maka puasa Daud. Kira demikian. Jadi tidak mengapa, silakan. Boleh. Jadi intinya boleh melebihkan 1 hari sebelum dan melebihkan sehari setelah.